Di kota Listra, hiduplah seorang pemuda bernama Timotius. Ia bukan dari latar belakang yang sempurna. Ayahnya seorang Yunani, ibunya seorang Yahudi bernama Eunike, dan neneknya, Lois, adalah wanita saleh. Namun, dari merekalah Timotius kecil belajar kekuatan iman yang tulus. Sejak dini, ia telah dibentuk oleh kitab suci, bukan hanya lewat ajaran, tapi lewat teladan hidup yang nyata. Lalu, muncullah seorang pengembara karismatik, Rasul Paulus. Paulus melihat sesuatu yang istimewa dalam diri Timotius, potensi yang besar, hati yang murni, dan reputasi yang baik di kalangan jemaat. Singkat cerita, Paulus mengambil Timotius sebagai anak rohaninya, pendamping setianya, dan kepercayaannya. Demi pelayanan, Timotius pun rela disunat, menunjukkan kesediaannya untuk beradaptasi demi Injil. Dari sana, dimulailah perjalanan luar biasa. Timotius tak lagi sekadar pemuda dari Listra. Ia menjadi anak yang kekasih bagi Paulus, seorang utusan yang diandalkan. Bayangkan, Paulus mengirimnya ke Korintus, Filipi, Tesalonika, tempat-tempat yang penuh tantangan, untuk menguatkan jemaat, melawan ajaran sesat, dan menyampaikan pesan Injil. Meskipun mungkin pemalu atau sering sakit-sakitan, Timotius selalu taat dan setia. Ia bukan hanya pengikut, ia adalah pewaris yang dipersiapkan. Waktu berlalu, dan akhirnya, Paulus, sang raksasa iman, menghadapi kemartirannya di Roma. Sekarang, giliran Timotius. Paulus telah melatihnya, menuliskan pesan-pesan terakhirnya dalam surat-surat yang kini kita kenal sebagai 1 dan 2 Timotius. Pesan itu jelas, gembalakanlah jemaat di Efesus. Pertahankanlah iman yang murni. Timotius pun mengemban tugas berat ini. Tradisi sejarah gereja menceritakan, Timotius memenuhi panggilannya hingga akhir. Ia terus melayani di Efesus, bahkan menentang praktik-praktik penyembahan berhala yang marak di sana. Keberaniannya dibayar mahal. Saat mencoba menghentikan sebuah perayaan pagan, ia diserang oleh massa yang marah dan meninggal sebagai martir, mengikuti jejak bapa rohaninya. Kisah Timotius bukan sekadar catatan sejarah. Ini adalah cermin bagi kita. Dari Timotius kita belajar tentang iman yang berakar kuat, tentang kesediaan untuk belajar dan melayani. Timotius adalah simbol ketahanan dalam tantangan, meskipun mungkin pemalu dan fisiknya lemah, Timotius tetap teguh. Ia menghadapi penganiayaan, tekanan jemaat, dan kesendirian setelah kepergian Paulus, namun tidak menyerah. Dari dia kita belajar menjadi pewaris yang setia. Timotius bukan hanya menerima estafet, ia melanjutkannya dengan integritas dan keberanian, menjadi jembatan antara generasi. Mungkin kita tidak dipanggil untuk menjadi rasul sebesar Paulus, atau mati sebagai martir seperti Timotius. Namun, kita semua dipanggil untuk menjadi pribadi yang berakar kuat dalam iman, setia dalam pelayanan, gigih dalam tantangan, dan berani meneruskan warisan kebaikan di dunia ini.